Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Jamaah sholat subuh Masjid Nurul Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para guru, para ustaz, para kiai, para hadaib, para masyayikh, terdapat berpakaian sebut satu persatu, para orang tua, para takmir masjid, ketua, seksi ibadah, sekretaris dan lain-lain. Kita dapat al-fakir satu persatu. Saudara saya, sahabat saya, Ustaz Bapak Ridwan Syah, SPD, FPD, Alhamdulillah saya kepada. Jumpa lagi Pak Rid. Kali ini untuk yang kesekian kalinya saya mengisi Ramadan yang sudah setiap tahun rasanya di masjid ini. Kalau nak diturut-turut, jadilah Allah tu. Saya dengar ibu ngomong, nanti kita goncang. Nanti saya tahu yang di belakang ni kan. Tenang ya. Tak bosan ke tengok saya ni? Nanti ibu-ibu begitu buka tabel nak tengok abang. Hai, malah dia ni yang ceramah. Bosan kan? Malah ya batang hidung dia yang ceramah. Tapi itulah, saya banyak ceramah di masjid lain, tapi auranya masjid ini memang lain. Saya tidak memuji, Allah lah yang kita puji. Auranya itu beda. Masjidnya tidak besar-besar sangat. Adalah nih 12 atau 15 bagi 12 ya. Dan besar-besar macam masjid yang besar-besar, Masjid Al-Karim, Masjid Al-Ashraq. Bagi yang sungai dalam itu Masjid Darun Najah. Masjid ini nih sedang lah, tapi auranya beda bu. Sholat subuh tidak udah macam sholat maghrib punya nayong tu. Ramai tu. Saya tengok, Masya Allah, gembiranya. Padahal ini subuh hari, di mana kita nyaman melengkung, masuk dalam selimut, masuk bawah ketiak bini kita. Iya, ini cakap Melayu lah kita semua. Tapi di mana masjid ini jamaahnya berbondong-bondong, afwaja itu berbondong-bondong datang ke masjid ini. Semangat jamaahnya, Masya Allah. Itu yang lain auranya. Belum lagi sound systemnya. Sound systemnya sudah macam Istiqlal saya tengok. Begitu kalau imam tu keluarlah lagu-lagu macam-macam nyaman ya kita membacanya tu. Belum lagi pengurusnya yang saya nilai setia. Payah cari pengurus macam itu. Kalau ngambil ustaz tu macam itu dah. Tak mau dia ganti-ganti. Alih-alih rahsia dan orang tak mau dia. Boleh ngambil pengurus tu sampai habis ilmu ustaz tu. Habis disampaikan semua tadi, baru diganti tadi. Tapi kalau ilmu ustaz itu kan dia habis, tapi kalau ilmu Allah tak habis. Ini tahun ini jauh berbeda lagi. Yang di depan-depan ni dah kecil-kecil pula yang mau tampil. Pasangan saya tahun lalu dua-dua di depan ni. Kemana yang dua-dua ni dah banyak jalan? Maklumlah kurang Rajab bulan Syaban kemarin keguguran. Sebentar, innalillah, sebentar orang mati.
Setiap hari kita tak makan nasi rumah, makan nasi tahlil. Dah tinggal dah kecil-kecil, yang tua-tua dah banyak habis nampak. Ya? Masa juga yang tidak bertahannya. Hidup nampak kawan kita. Ya? Baik, Bapak Ibu sekalian, cukuplah kita senda gurau. Sekarang saya datang ke sini untuk jadi stand up comedy itu apa? Ya? Harus ada ilmu yang disampaikan. Tapi saya mau hemat-hemat sikit nih, tahun depan kena ambil lagi. Dah habis ilmu saya. Itu. Baik Bu, Ramadan. Alhamdulillah ini dah ke 10, ke 9 Ramadan. Malam ini nanti tarawih ke 10. Ke 9 Ramadan. Tak terasa waktu berjalan. Hari berganti, musim berlalu, minggu berlalu. Dah 9 hari kita puasa. Dah tak terasa. Semangatnya Masya Allah masih. Tetapi 9 hari itu masih dini, masih awal. Masih banyak kesempatan kita memupuk amal, menambah lagi ibadah, meningkatkan kualitasnya. Sampailah kita sampai di penghujung Ramadan. Makin nak habis Ramadan, harusnya makin semangat. Jangan malah makin nak habis Ramadan, makin kendor. Jangan lagi pakai istilah lebaran model kita yang mudah-mudah. Tapi kalau di masjid-masjid lain itu gitu. Awalnya semangat, panas-panas. Bukan saya ngomong. Awalnya dah masuk belasan 20 mulai habis. Yang ibu-ibu biasa rajin tarawih sekarang ni dah sibuk bakar kuih. Ya. Weekend, habis pisang, habis legit, habis belacan, tahap habis. Itu anda ibu-ibu rajin tadarus, tak ada lagi dah tadarus. Mulailah tinggallah seorang dua orang yang tadarus. Itu dah bapak-bapak makin dekat lebaran, makin sibuk cari tambahan. Baju nak dibeli. Karena memaknai lebaran itu dengan baju baru. Memaknai lebaran dengan rumah baru, cat baru. Sibuk nak ngecat. Orang sibuk tadarus, makin harus kencang, harus itikaf, harus apa, disibuk ngecat rumah. Tak adalah tadarus, tak adalah tarawih. Makinlah sepi masjid. Itu karena salah memaknai lebaran. Ini habis tisu ya, tak ada kuahnya. Salah memaknai lebaran. Lebaran itu yang hakikatnya adalah yang bisa memenangi Ramadan. Paket Ramadan itu ada 2. Dia dapat dua-duanya paket itu. Apa paket Ramadan yang pertama? Paket siang. Yang kedua paket malam. Ini bukan kuota nih, ini paket Ramadan. Paket siang, dia berpuasa sesungguh-sungguhnya. Saya bahas paket pertama loh. Man shoma Ramadan, dia berpuasa di bulan Ramadan, berarti siang. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, iman wahtisaban, imanan wahtisaban, dengan iman dan dengan ihtisab, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Berarti puasanya puasa benar-benar puasa. Khas puasanya. Apalagi khas bil khas. Puasanya khas. Macam mana puasa yang khas? Tidak hanya zahir saja puasa, tidak hanya perut saja yang lapar, tidak hanya leher saja yang dahaga. Puasa khas bil khas itu matanya juga puasa, telinganya pun puasa. Matanya puasa dari melihat yang maksiat, yang dosa-dosa. Dijaga mata itu karena an-nazru bisyahwah, kata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin,
Melihat dengan syahwat itu salah satu yang menggugurkan pahala puasa. Dari puasa khas jatuh jadi puasa am, tinggallah lapar dan dahaga, tak dapat apa-apa. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas, kata Nabi. Berapa banyak orang puasa, dari puasanya hanya dapat lapar dan dahaga. Tidak hanya perut yang lapar, menjaga, tarik dulu hukum fikihnya. Puasa ini jaga 7 lubang yang ada di badan kita nih. Organ tubuh kita Allah berikan 7 organ lubang. Itu jangan sampai kemasukan apapun. Apa lubang yang pertama? Nih, lubang telinga. 2 dah, kiri dan kanan. 7 lubang ya. Lubang kiri dan kanan telinga. Jangan sampai masuk apa-apa. Masuk air, mandi, bersiram, masuk itu dijaga. Kalau masuk ke dalam rongga dalamnya telinga, rongga dalam. Kalau masuk ke dalam situ, maka batal puasa. Letih ya kita. Masuk tu tak harus air bu, Pak. Apa namanya, kalau kita pakai jari kita, itu belum masuk rongga. Bersih-bersihkan sikit, itu belum masuk ke dalam lubang aslinya rongga, baru depan-depannya ya. Tapi kalau kita pakai yang korek telinga itu apa namanya? Subat. Ketebat. Ketebat. Kalau kita pakai itu masuk, cucuk sampai masuk ke dalam, sampai kita kejam mata kita. Itu batal. Memasukkan sesuatu itu tidak harus air. Masuk barang apa pun batal. Begitulah hidung. Lubang ketiga dan keempatnya lubang hidung. Kalau masih di sini belum masuk, belum rongga, pakai jari kita tak batal. Ini saya lakukan nih. Ini tak batal. Tetapi begitu masuk, kalau misalkan jari kita ini kecil gitu, masuk sampai ke sini, itu dah masuk dalam lubang namanya antar. Mau jari ke masuk, air ke masuk, makalah ketika kita berwudu istinsyak tidak dianjurkan, menjadi makruh. Khawatir masuk ke dalam, batal puasa. Maka jangan ada masuk sesuatu yang dalam hidup kita, baik air ke, baik jari kita ke, baik pulpen ke, baik tokol ke, masuk hidup kita. Jangan, batal puasa. Selanjutnya lubang mulut pun. Lubang yang kelima lubang mulut. Ini fikih itu bahas nih fikih. Lubang mulut akan kita masukkan minum. Kalau dia masukin dalam sebelum pintu tenggorokan boleh. Maka kumu-kumu pun boleh, tapi menjadi makruh dikhawatirkan tertelan masuk ke tenggorokan. Masuk air, kumu. Maka kalau ibu-ibu mencicipi masak, asam pedas ke apa ke, boleh ujung-ujung tu masuk dalam mulut. Asam pedas ikan merah, apa pula ngomongkan asam pedas kan gitu. Tetapi bila dah masuk ke dalam itu, biar dah harus makanan, minuman, terampur pun kau masuk ke leher kita, tahan. Nah ini saya pahamkan dulu, jangan hanya makan minum. Dan lubang yang ke-6 dan ke-7, lubang yang ada di bawah pusat kita. Lubang yang ada di bawah pusat kita. Kalau orang-orang sufi, orang-orang tasawuf tu, dia istinja tu, dia tak cukup gosok-gosok ya gitu. Bikin ni agak apa namanya, vulgar. Jangan heran. Kalau ndak vulgar, susah jelaskan fikih tu. Ada campur-campur cabut itu, jangan heran. Kalau digosok-gosok ya tidak cukup itu. Saya pun begitu. Asalnya dicucuk-cucuk sikit ke dalam. Bersihkan sampai ke dalam-dalamnya. Baru rasa bersih rasa kita. Di bulan puasa tak bisa kita lakukan itu. Batal kita. Terpaksa lah kalau saya itu saya nyokkan sabun. Biar rasanya barulah rasanya itu bersih.
atau di sebelum masuk waktu beristinja itu. Kalau depan ni, ini adik-adik tak faham. Kalau depan ni urusan suami isteri. Kalau lubang yang depan, itu pun sama, tak boleh kemasukan barang. Dimasuki sesuatu tak boleh. Sampan pun masuk, batal. Apa pun dia. Maka suami isteri, kalau kita sih dah palak rabu mau kita ni 5, palak 6, palak 7, itu dah tak ada terlalu semangat lagi dah. Kalau dia pengantin baru, itu yang bahaya. Dan batal lubang yang satu ni, kemasukan lubang satu ni bukan habis-habis mengganti hari. Fa'iddatun min ayyamin ukhra, tidak. Batal hari ini, gantilah nanti satu hari saja. Yang ini gantinya bisa sampai kafarahnya 60 hari berturut-turut. Berturut-turut tak boleh putus puasa 2 bulan. Orang nyaman makan kuih lapis, lebah, makan apa, kita ganti gara-gara nafsu sesaat. Kalau dia kahwin bulan Syaban kan masih hot-hot, panas-panas, semangat-semangat. Aduh, Syaban pula dia kahwin, pengantin baru. Ada yang kahwin bulan Syaban lagi? Nasib tolak. Siapa kahwin bulan Syaban? Ada lah. Selamat pengantin baru. Tetapi hati-hati. Kalau pengantin baru ni semangatnya beda. Dia tak boleh tekan bak yang sikit kain tu. Mulai diteram. Siang-siang ni jangan nak terlalu nempel. Pengantin baru, kita ni merasa pengantin baru. Kalau kita dah tua-tua ni Pak, tak kita tengok bini kita tu macam tengok lemari lah. Tak tahu kita. Dia dia pakai baju singlet ke baju apa ke. Tak kita amat geram amat. Tapi kalau pengantin baru aku, itu tak bisa. Itulah Allah Maha Kuasa hadir. Kalau dia semangat. Nah, itu yang bahaya di siang Ramadan. Kalau sempat terjadi di siang Ramadan, ya, terjadi, maka bayar kafarah. Sang suami wajib membayar kafarah 60 hari puasa berturut-turut. Sang suami. Istri tidak. Istri hanya membayar 1 hari saja. Batalnya 1 hari. Nanti kalau mau ada tanya dia Pak. Boleh. Kenapa pula istri hanya 1 hari Pak Ustaz? Suami bayar 60 hari, kan sama-sama hilang mata hitam. Kan sama-sama nyaman. Kok suami yang nanggung? Batalnya sang suami dengan batalnya sang istri itu berbeza. Ya, bahasa Malaysia berbeza. Tak sama. Batalnya suami karena jima, batalnya istri karena masuknya sesuatu di dalam 7 lubang. Itu beda. Nah, paham tak? Batasnya kalau dalam fikih itu ada istilah khasyafah. Apa itu khasyafah? Disebut khasyafah itu maksudnya susah saya nak jelaskan. Budak kecil ni boleh ada juga. Dah salah lanjut lah ya? Lanjut? Tak bahas ni lanjut? Lanjut? Tak faham lah ya? Khasyafah itu kalau di dalam fikih namanya helm. Semua ni punya helm ni, kita bapak-bapak ni. Faham kan punya helm? Helmnya kepala budak itu tu. Itu kan. Itu namanya helm. Nah, helm ini itulah batas jimaknya laki-laki.
Batas hukum jimaknya laki-laki. Kalau udah sempurna penuh masuk semua kepala helm itu, maka jatuh jima. Jatuh jima. Perempuan batal karena kemasukan sesuatu, walau hanya setengah. Baru setengah helm batal perempuan. Istri batal. Kalau laki-laki harus sempurna dulu masuk, semua kepala helm itu masuk, baru jatuh jima. Kalau baru setengah, misalkan baru masuk setengah, Pak Ridwan, Assalamualaikum, dan kawan datang, tak jadi, maka tak kena banyak ketawa. Ini ilmu, ini fikih sedalam-dalamnya dia tahu. Kalau baru setengah, tiba-tiba dia tahu, Assalamualaikum Pak Ridwan, tak jadilah Pak Ridwan tu. Pak Ridwan tak batal puasanya, istri batal. Istri batal, bayarlah 1 hari nanti. Nah, tapi ya baru setengah Pak Ridwan, capamit lah namanya. Itu. Ini harus kita dudukkan hukumnya biar tahu. Tapi janganlah dicoba-coba setengah ke bulan puasa ini. Istilahnya jauhilah. Udah malam nanti, uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Udah malam, tala-talalah. Kan gitu. Nak gumpal lah. Nak pengantin baru tu nak bermesra-mesra, bermanis lah. Kalau siang ni buat tak bertegur tu. Jangan cuba-cuba kalau pengantin baru. Itu ya. Itu 7 lubang di dalam badan kita yang kita jaga, jangan sampai batal. Itu secara zahirnya. Tak makan, tak minum, menjaga masuk 7 lubang itu, kemudian tidak berhubungan suami istri. Itu hal-hal yang membatalkan puasa. Tidak memuntahkan dengan sengaja, itu juga membatalkan puasa. Tapi ada yang membatalkan pahala puasa. Hanya sia-sia saja, kita lapar dan dahaga saja. Itu tadi, pertama al-kadzib, tidak berbohong. Sekecil-kecil perkara jangan berbohong. Kemudian tidak berbohong, selanjutnya tidak berghibah. Perkara mulut ni, dia tidak berghibah. Tak boleh ngomongkan orang, jangan sampai. Cuma puasa dan malamnya itu Ramadan itu percuma. Malam ngomongkan orang, malam bohong, sama. Tak dapat. Nanti ada paket malamnya saya bahas. Kemudian namimah, mengadu domba. Jangan nak ngadu-ngadu orang. Ngadu domba ni bukan manusia ya, ayam pun kita adu. Itu mengurangi pahala puasa. Apa pun yang diadu. Kemudian yang keempat, sumpah palsu. Ya Allah, aku kainnya harga modal sekian, tapi bohong. Sumpah palsu percuma, tidak ada pahala puasa. Dan yang kelima, an-nazru bisyahwah. Pergi sore-sore ni, pergi ke ramai pasar ni, cari kuih buka puasa. Sore kepandang amoy, putih paha, nanti celana pendek, tujuh tiang di teman-teman. Saking bersyahwat, batal puasanya, tidak ada habis. Itu kita jaga. Itu yang paket siang. Jangan banyak tidur. Semua orang bisa puasa kok tidur ya. Tak ada menahan lapar, dahaga, menahan sabar, nahan segala macam yang bersifat nafsu syahwat. Adapun paket malam itu penting bu, dia tak boleh dipisah. Kalau hanya ngambil puasa ya malam tak beribadah. Malam itu man qoma Ramadan hadisnya. Tadi man soma, beda hukum satu ya. Malamnya man qoma, siapa yang menghidupkan
malam bulan Ramadan sama rupiah imanan wa ihtisaban, dengan iman dan ihtisaban ghufiralahu ma taqaddama min dzambi, sama pahalanya, sama hanya tapi harus satu kesatuan. Siang berpuasa, puasanya puasa lahir dan batin, malamnya dia menghidupkan berterawih. Sayang kalau ditinggal terawih itu, bila perlu pol, tak ada tinggal 1 bulan dengan terawih. Karena apa? Habis Ramadan mana jadi terawih? Bila lagi mau terawih? Solat terawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Kalau nanti bulan Syawal nak terawih tak, itu orang gila. Hanya Ramadan ni lah bisa terawih. Bila lagi kita bisa terawih? Sini terawih 20 kan? 20. Sayang, bila dia nak sembahyang terawih 20? Saya tak nak bahas begitu itu lain. Terawih 20. Bila lagi? Jangan sampai kita kosong. Makanya makin akhir itu terus Ramadan itu. Kita mulai dari Masjid Nurul Iman, semangat Ramadannya. Itu habis itu juga paket malamnya Al-Quran. Baca Al-Quran itu. Kalau bisa targetkan sampai khatam sebulan itu khatam. Target pribadi. Bukan tadabbur sama-sama itu, kalau ibu sama-sama ini 1 jam pun bisa khatam. Koyokan. Itu juga, itu secara jamaah. Pribadi minimal ada target sendiri untuk membaca Al-Quran secara pribadi. Biar sampai khatam. 1 hari 1 juz. 1 juz itu cuma 10 lembar Al-Quran. Kalau baca pagi subuh nih, tadi habis kuliah subuh nih baca 1 halaman, siang baca 1 halaman atau 1 lembar, malam baru sebentar selesai. Kenapa tak boleh lewatkan baca Quran? Karena bulan Ramadan itu nama lainnya bulan Quran. Allah memuliakan bulan Ramadan dengan menurunkan Al-Quran. Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Kalau bulan Ramadan jauh dari Quran, macam mana mau dapat tiket ampunan? Hanya sebatas pokoknya mujahadah total. Mujahadah itu isinya ya termasuk membaca Al-Quran. Bila perlu bersahabat dengan Al-Quran di bulan Ramadan, rajin baca. Saya ni majlis selawat, kurang saya baca selawat di bulan Ramadan. Tak sebanyak saya di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan setiap hari saya pasti baca selawat 40 yang pernah kita baca di sini. Tapi kalau di Ramadan dah tiap hari itu dah. Quran yang diperbanyak. Kenapa? Itu tadi. Kalau kita baca Quran, Quran akan menjadi syafaat dalam hidup kita. Belum kita mati, Quran itu dah memberi cahaya. Al-mu'minul ladzi yaqra'ul Quran mislu utrujah. Orang yang beriman yang baca Quran dia seperti utrujah, itu buah jeruk tapi modelnya macam jambu. Rasanya manis, baunya wangi, baunya buah tu. Ada tak? Kenal tak ibu buah itu tu? Jeruk itu tu. Wangi dan manis. Itulah orang beriman. Kalau kita suka baca Quran, kita ni iman kita manis, tapi ada pancaran baunya. Bau ahli surganya ada. Kalau kita baca Quran. Belum lagi ya, pahala membaca Quran tu. Pak Ustaz, kami ni baca Quran ni tegak-tegak malu. Jangan takut. Baca Quran kalau tegak-tegak tetap dapat pahala. Pahala tegak-tegak. Pahala tegak-tegak tu ada. Ya, saya potong-potong hadis ni. Wallazi yatata'u wa huwa syaqqun 'alaih lahu ajrani.
Yang tergagap-gagap baca Quran memang belum pandai. Kecil-kecil tu tak nak belajar ngaji, kecil-kecil asyik main kelayang ya. Dia tak mau ngaji. Dah tua-tua ni baru sadar. Kuih lapis, kuih belodang. Udah nak habis baru sadar. Ya. Udah itu baru nak ngaji, baru dah tergagap-gagap. Sayangku, 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 sayangku. Kata ibu-ibu yang lain, sayang kile. Kadang jangan kecil hati. Dia salah baca tu, dia gagap, dia suara sumbang. Apa dia? Masih dapat pahala. Pahalanya pahala huruf per huruf dan pahala tergagap-gagapnya. Dapat. Kalau nyanyi, biar merdu, biar bagus. Geri badang rahi hai zindagi, jaun hai kabhi hai zindagi, har pal yahan sebar jiyo. Apa? Merdu kata dia, kata orang merdu. Apa dapat? Tak ada dapat dia merdu. Paling anak darah melekat. Tak ada pahala nilainya di mata Allah. Tapi kalau kita ngaji, bila sumbang suara kita, biar kumbang nebuk tiang bunyinya, Allah tetap nilai. Bahkan dalam suatu riwayat, Allah bertunggu dengan orang ngaji, orang yang baca Quran. Dia paling suka dengan orang yang membaca kalamnya. Bikalami, Imam Ahmad bin Hanbal itu menjelaskan yang mendekatkan diri kepada Allah itu bikalami, dengan kalamku, kata Allah, dengan Al-Quran. Bifahmin atau bighairi fahmin, mau paham ke mau tak paham ke boleh. Apa kita salah ke tak salah ke, semua Allah mendekat. Semua orang yang baca itu Allah mendekatkan dirinya. Tak rugi baca Al-Quran. Ini orang mau sakratul maut, oh udah tinggal nafas sejemput. Kalau orang tak pernah baca Quran, ini aku, anak aku belum tengok kebun kangkung aku yang belum jadi. Macam orang nak sakratul maut kalau tak dekat dengan Al-Quran. Tetapi orang yang rajin baca Quran, Al-Quran yang dibaca itu datang saat dia sakratul maut dalam wajah yang cantik, tampan, menghibur. Tenang wahai hamba Allah, aku menjadi syafaat bagimu. Pulanglah dengan Allah riba kepadamu dan engkau riba kepadanya. Bukan nyaman nak sakratul maut tu. Baru di dunia masuk kita kubur dah tanam Al-Quran lagi kolom kita. Salah satu pertanyaan dalam kubur apa? Wa ma imamuka, apa pedomanmu? Jawab kita apa? Al-Quran pedoman kita. Kalau kita tak suka baca Quran, tak pernah baca Quran, kalau pun baca Quran tu seminggu sekali, itu pun yasinan, pas pengajian yasinan yang dibaca surah Yasin ya. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, surah-surah yang lain dia tak kenal. Yasin pula yang dibaca seumur hidup. Atau arisan sebulan kali baru baca Quran, itu tak masuk kategori. Biarpun dia masuk kubur ni, orang baca talqin berdengung-dengung. Kalau kau ditanya siapa Tuhan kau, maaf buka kau jawablah Tuhan kau Allah. Siapa ditanya imam kau, imamku adalah Al-Quran. Pedomanmu Al-Quran. Diajarkan, diberi bocoran soal. Orang nak mati tu tak ada pengaruh. Kalau dia tak suka baca Quran, tak akan terjawab dia. Dan orang yang baca Quran, ya, orang yang membaca Quran
akan dijauhkan dari kepikunan. Jauhkan dari kepikunan. Orang yang suka baca Quran sampai tua macam mana pun dia tak pikun. Duit 100,000, duit 50,000 dia bisa bezakannya. Kalau dah pikun dah tua apa jadi? Anak nasi 100,000 pun tak tahu. Anak nasi 10,000 tak tahu. Sangka 100,000. Oh, anak aku nasi 100,000 padahal 10,000. Dah pikun. Orang baca Quran lepas dari itu. Itu dikubur. Belum di hari akhirat nanti ketika kita dalam kepanasan, ketakutan, tak ada yang mau menolong kita. Bapak lari dari anaknya, suami lari dari istrinya, sahabat lari dari sahabatnya, saudara lari dari saudaranya, menghindar, tak mau berkait-kait. Pertanggungjawabannya, siapa nak tolong? Al-Quran datang yang kita baca dulu, langsung bicara kepada Allah. Mana'tuhu bin naumi bil laili fasyafi'ni lahu, ya Allah, aku tu membuat dia tu berjaga malam tak tidur gara-gara baca Al-Quran, meninggalkan perkara lain gara-gara membaca aku, kata Al-Quran, maka jadikan aku syafaat bagi dia. Jadikan aku syafaat untuknya. Iqra'ul Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, kata Nabi. Baca Quran tu tak usah susah-susah. Amalan tu baca Quran, karena kelak Quran datang sebagai syafaat di hari kiamat bagi yang membacanya. Nah, selesai ni. Pinjam apa ni? Dah. Kering dah dekat ni. Syurah. Ya. 5, 2 atau 5 kaki. Ada tanda ya. Itu salah satu paket malam. Tarawih jangan tinggalkan. Makin hujung, makin terus semangat. Bila perlu, makin ditambah lagi. Tarawih boleh tak lebih dari 20 Ustaz? Boleh. Dah 20 sini, lanjut lagi. Kalau di Yaman tu, lepas isyak tarawih 20 di masjid ini, semua masjid itu. Nanti jam 9 pindah lagi masjid, pergi tarawih lagi sampai 60 rakaat untuk tarawih. 60 rakaat. Bila perlu. Kalau tak, jangan 20 ni jangan putus. Kemudian ia terus berteman dengan Al-Quran, baca Al-Quran. Ini masih banyak kesempatan Ramadan kita. Target sampai khatam, baca Al-Quran. Belum iktikaf, hidupkan malam Ramadan. Nanti 10 malam gelar iktikaf. Iktikaf ramai-ramai di sini. InsyaAllah masjid ini banyak donatur. Sahur bersama. Bila perlu ajak saya. Makan gratis. Kan gitu. Iktikaf, ada tahajud, salat tasbih, gelar salat tasbih. Minimal kita tu dalam setahun atau seumur hidup tu sekali merasa salat tasbih. Salat tu kalau kena malam Jumat, Ramadan ni, tarawih tu, jangan mikir lo sembahyang tasbih tu. Ya Pak ya? Ada kan? Masya Allah. Dah lah, sebenarnya masjid ini tak perlu diajar, dah banyak tahu dah. Udah mantap dah masjid ini nih. Benar, saya salut dengan pengurusnya. Banyak ibadah yang bisa kita lakukan. Intinya ketika kita bermujahadah total di bulan Ramadan itu, dengan puasa siangnya, dengan menjaga organ tubuh kita dari perbuatan dosa, nafsu kita kekang, kesabaran kita latih, kemudian malam kita hidupkan dengan bermacam ibadah, mujahadah total, ditutup dengan zakat fitrah. Ya, endingnya itu zakat fitrah nanti, maka tak ada lain tiketnya ampunan bersih keluar kita dari Ramadan itu dalam keadaan putih bersih, barulah aidin namanya, minal aidin, baru kita berhak mengucapkan
minal aidin wal faizin. Salam-salam tu ucapkan itu berhak menyebutnya. Ini tidak. Oh, asal malam takbir dia lah. Paling sibuk. Minal aidin wal faizin. Saya sebuah memakai wajib. Kemana terawih, kemana kawin. Kemana terawih, kemana kawin. Lepas kau dah bersibuk. Baju baru itu yang kau fikirkan. Kuih banyak, cat rumah baru, bila perlu mobil baru, semua baru. Kok bila perlu bini baru. Itu yang diurus lebaran. Salah melanai lebaran macam itu. Makanya tiap tahun merugi. Tiap tahun itu merugi. Rolimaan rajulin adrakahu Ramadan thumma salakha minhu falam yughfarlah. Rugilah seseorang itu dia bertemu bulan Ramadan berlalu, dia tak dapat apa-apa, tak dapat ampunan. Semangatnya di awal saja, akhir-akhir habis mikiran dunia, persiapkan lebaran. Saya ni anak, kan tahu saya anak 8, ya? 8 anak saya. Satu tahun satu keluar. Letih besar kan. Allah beri saya amanah 8. Allah anggap saya mampu. Berarti 10 nyawa saya fikirkan untuk lebar ni. Baju baru, kuih, semua nak dipikirkan. Saya bukannya ada gaji, bukan saya bukan. Saya PNS, pegawai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana ada gaji? Ngajar di pondok tak ada seberapa gaji saya, cuma 6 koma. Apa bu? Tanggal 6 dah koma. Bukan 6 koma tu 6 juta koma. Tak ada gaji. Orang saya ceramah, orang kasih amplop, saya buang amplop. Tak, saya berharap yang itu. Tapi dari mana kalau saya nurutkan itu, baju aku baru semua anak saya 8 dengan saya dengan istri saya. Pusing kepala saya. Kalau nak pikiran itu, takut saya nyelam Sungai Kapuas lepas lebar baru saya timbul. Karena saya pusing. Nah, jangan maknai lebaran itu begitu, Bu. Biarlah kita lebaran ni kuih cukup loda ya, 1 bantal. Baju-baju tahun lalu. Tetapi benar-benar aidin Ramadannya mantap sampai akhir. Tarawihnya mantap, tadarus mantap. Dia tak beli baju asal bisa bayar zakat fitrah. Itu baru aidin wal faizin. Itu yang sebenar-benarnya. Maka mulai dari nurul iman. Biarkan masjid lain tu, yang hadir panas-panas di ayam tadi kan, lama-lama kendor makin tinggal hadis tinggal imam kan makmum 2 ya. Tapi nurul iman dari awal sampai akhir malam takbir di guru makin ramai. Takbir Allahu Akbar. Allah, semangat ya. Ya Bu. Betul lah ini. Itu dia. Kita contohkan mulai dari nurul iman. Dah cukup lah ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini pagi ini yang penuh berkah di rumah yang mulia ini dengan jamaahnya yang juga mulia ini, ya semuanya. Sebagaimana kita terkumpul di sini, kita keluar dari Ramadan benar-benar mendapat ampunan, benar-benar bersih putih, dan berkumpulnya kita di sini kelak insyaallah berkumpul pula kita bersama baginda Nabi Muhammad di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua sehat selalu sampai akhir Ramadan dengan ketaatan, murah rezeki yang mengejar kita,
Kita kejar akhirat, biarkan dunia ngejar kita. Yakin saja, insya Allah rezeki itu tak akan tertukar. Dah. Hadanallahu ila siratal mustaqim. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz yang sudah menyampaikan tausiahnya. Di antaranya hati-hati Bapak Ibu sekalian, banyak sekali orang umat Islam ini salah memaknai lebaran.